Misteri kematian Chandra Adiputra, warga desa Tambakarya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan akhirnya terungkap. Chandra ditemukan tewas bersimbah darah di desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Selasa 16 September. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat mengusut kasus kematian Chandra yang ternyata dibunuh oleh dua orang. Adapun kedua pelaku yaitu berinisial AM 24 tahun dan HDY 26 tahun dan kini keduanya berhasil ditangkap di tempat kontrakan di wilayah Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari pada Rabu 17 September sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Tala AKBP Ricky Boy Sialagan membeberkan identitas kedua pelaku yaitu MM merupakan warga Pelaihari yang berprofesi sebagai buruh, sementara HDY warga kota Banjarbaru yang berprofesi sebagai sopir. Sementara terlihat kedua pelaku juga turut dihadirkan dalam konferensi pers dengan tangan terborgol di joglo Wicaksana Legawa Mapolres setempat. AKBP Riki juga mengungkap motif kedua pelaku membunuh Chandra ternyata hanya ingin menguasai sepeda motor korban. Kendaraan roda 2 tersebut yakni jenis Honda Beat berwarna putih lis biru. Hal ini persis sama dengan kendaraan roda 2 yang dikendarai kedua pelaku saat beraksi. Selain itu, AKP Cahya menjelaskan bahwa pelaku dan korban baru berkenalan melalui aplikasi jejaring sosial atau platform digital. Lalu mereka berjanjian bertemu pada Selasa dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah di Jalan Setapak di area kebun sawit Desa Bajuin. Ketika korban hendak pergi, lalu salah satu pelaku menarik sepeda motornya. Kemudian pelaku satunya lagi mengambil senjata tajam yang diletakkan di jok dan kemudian menikam bagian belakang tubuh korban. Senjata tajam yang digunakan pelaku berupa belati berkumpang coklat sepanjang sekitar 20 cm. Korban mengalami luka tikam di bagian leher belakang, juga di bagian kepala. Akibat luka berat itu korban ambruk, lalu pelaku mengambil sepeda motor korban dan bergegas pergi. Terkait peristiwa ini, Kapolres Tala menghimbau masyarakat apabila melakukan janji bertemu dengan orang lain, hendaknya menghindari tempat sepi karena rentan dan riskan apabila terjadi sesuatu. Bahwasanya setelah kami lakukan interogasi dan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, beberapa bukti-bukti lainnya seperti chat ataupun WhatsApp dari pelaku bersama korban. Di sini pelaku mengarahkan korban untuk bertemu di tempat yang sepi, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres. Kemudian ada perlawanan dari korban dan salah satu inisial tersangka atas nama MM ini meminta bantuan kepada temannya HDY dan HDY langsung melakukan penusukan kepada korban dengan beberapa kali.